Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, salam kesejahteraan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lintang Ayu Widianingsih sebagai tim oposisi. Dengan mosi, Dewan ini akan menghapus eksistensi kebun binatang. Mosi tersebut mengatakan bahwa badan atau lembaga tertentu dalam hal ini mungkin dewan kota, dewan legislatif, atau sejenisnya telah memutuskan untuk berencana menutup atau membubarkan kebun binatang yang ada di bawah wewenang mereka. Dengan kata lain, mereka berencana mengakhiri operasi dan keberadaan kebun binatang tersebut. Keputusan ini pasti didasarkan pada berbagai alasan seperti pertimbangan etis tentang kesejahteraan hewan, perubahan kebijakan lingkungan, dan pertimbangan ekonomi atau berbagai macam lainnya. Yang sebenarnya terjadi sekarang ada beberapa dorongan yang kuat dari berbagai golongan masyarakat atau kelompok yang menekankan bahwa kebun binatang tidak etis karena membatasi kebebasan hewan dan tidak memberikan kondisi hidup yang alami bagi mereka. Terkadang di beberapa oknum kebun binatang tidak merawat dengan baik kepada hewan-hewan yang ada di kebun binatang tersebut. Yang terjadi tidak sedikit hewan banyak yang mati mengenaskan. Masalah yang terjadi apabila eksistensi kebun binatang ini terus dilakukan seperti mengganggu kesejahteraan hewan yang tidak memadai. Jika kebun binatang tidak dihapus dan tidak ada perbaikan signifikan, hewan-hewan mungkin terus hidup dalam kondisi yang tidak ideal dengan ruang yang terbatas dan lingkungan yang tidak sesuai dengan habitat asli mereka yang akan saya jelaskan pada argumen saya nanti. Dan beberapa masalah lain seperti masalah etis dan moral, banyaknya protes dan kontroversi publik, dan masih banyak lagi. Dewan juri yang terhormat, di sini saya memiliki dua argumen. Yang pertama, terkait justifikasi urgensi dalam melindungi kesejahteraan hewan dari berbagai oknum kebun binatang yang tidak memadai. Yang kedua, terkait justifikasi etika dan moral terhadap hewan. Dewan juri yang terhormat, di sini saya akan membacakan argumen saya yang pertama mengenai justifikasi sekaligus urgensi dalam melindungi kesejahteraan hewan dari berbagai oknum kebun binatang yang tidak memadai. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa jika kebun binatang tidak dihapus dan tidak ada perbaikan signifikan, hewan-hewan mungkin terus hidup dalam kondisi yang tidak ideal, dengan ruang yang terbatas dan lingkungan yang tidak sesuai dengan habitat asli mereka, yang dapat menyebabkan stres, penyakit, dan perilaku abnormal. Saya dapat memberikan beberapa alasan untuk memperkuat argumen saya kali ini. Yang pertama, banyak kebun binatang tidak memiliki cukup ruang untuk menyediakan lingkungan yang memadai bagi hewan yang membutuhkan area luas untuk berkeliaran. Misalnya, hewan besar seperti gajah dan singa seringkali terkurung dalam kandang yang kecil yang memungkinkan mereka untuk tidak dapat bergerak bebas, yang sangat berbeda dari habitat alami mereka. Kasus seperti ini sudah sering kali terjadi apabila tidak ditindaklanjuti akan mengancam hewan-hewan yang ada di kebun binatang tersebut. Yang kedua, kebun binatang seringkali tidak mampu mereplikasi kondisi lingkungan hewan yang alami seperti iklim, vegetasi, dan topografinya. Hal ini dapat menyebabkan hewan mengalami stres lingkungan karena ketidaksesuaian habitat. Seperti contoh kasus kebun binatang di Surabaya. Pada beberapa tahun yang lalu, kebun binatang Surabaya atau biasa disebut KBS menjadi sorotan internasional karena kondisi hidup yang buruk bagi hewan-hewan di sana. Beberapa masalah yang terjadi seperti KBS tidak mampu menyediakan lingkungan yang menyerupai habitat alami hewan, banyak kandang yang tidak memiliki vegetasi yang cukup, atau elemen lingkungan yang lain yang dibutuhkan hewan untuk merasa aman dan nyaman. Hal ini menyebabkan hewan stres karena ketidaksesuaian habitat mereka. Ketiga, ruang yang terbatas dan kebersihan yang buruk dapat mempermudah penyebaran penyakit di antara hewan. Kondisi penangkaran yang yang tidak higienis juga dapat berdampak pada kesehatan hewan, termasuk infeksi, parasit, dan penyakit lainnya. Saya akan menjelaskan beberapa prinsip-prinsip kebebasan hewan mengenai yang pertama dengan mengenai bebas dari rasa lapar dan haus. Yang kedua, bebas dari rasa sakit, luka, penyakit, dan kondisi tertekan. Yang ketiga, bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan. Yang keempat, bebas untuk dapat melakukan perlakuan alami. Yang kelima atau yang terakhir, dan bebas dari perlakuan kasar dan pembunuhan. Oleh karena itu, kebun binatang penting sekali untuk dihapus atau menghapus
eksistensi kebun binatang itu adalah langkah yang penting untuk memastikan kesejahteraan hewan memenuhi tanggung jawab etis dan moral, dan mendukung upaya konservasi yang lebih efektif. Lagian banyak juga lembaga untuk upaya konservasi hewan seperti membuat suaka marga satwa, membuat cagar alam, dan masih banyak lagi yang tidak dapat mengganggu kesejahteraan hewan tersebut. Oleh sebab itu, saya sangat setuju dengan mosi kali ini yang menyatakan bahwa dewan ini akan menghapus eksistensi kebun binatang karena melindungi kesejahteraan hewan dari berbagai oknum kebun binatang yang tidak memadai. Dewan juri yang terhormat, saya akan membacakan argumen saya yang kedua mengenai justifikasi etika dan moral terhadap hewan. Memelihara hewan liar dalam kondisi terkurung untuk hiburan manusia dianggap tidak etis. Hewan hidup seharusnya di alam bebas di mana mereka dapat berperilaku alami dan menjalani hidup lebih bermakna. Ke hewan dalam penangkaran dengan tujuan untuk hiburan bertentangan prinsip-prinsip konservasi yang menghormati hak-hak hewan. Pada prinsip-prinsip tersebut, salah satunya bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan seperti yang sudah saya katakan tadi. Mengurung hewan dengan tujuan untuk hiburan itu adalah salah satu bentuk penyalahgunaan terhadap hewan yang harus ditindaklanjuti. Terkadang juga, sebagai pengunjung tidak sedikit banyak yang mengotori kandang tersebut seperti membuang sampah di dalam kandang kuda Nil, jerapah, gajah, dan masih banyak lagi. Dari pengunjung sendiri juga dapat mengancam kesejahteraan hewan. Masih banyak alternatif yang lebih etis dengan menghargai mempelajari hewan tanpa melakukan eksploitasi untuk hiburan manusia. Misalnya, observasi hewan di habitat asli mereka melalui ekowisata dan dokumenter alam, dan masih banyak lagi yang berfokus pada rehabilitas dan pelestarian. Oleh sebab itu, saya katakan lagi sangat setuju dengan mosi kali ini yang menyatakan bahwa dewan ini akan menghapus eksistensi kebun binatang karena dengan etika dan moral terhadap hewan yang harus dilindungi dan dijaga. Terima kasih.